Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Hai semua, perkenalkan nama saya Jack Fadlani. Saya lahir di Lesung Jaya pada tanggal 22 Februari 2002. Sekarang saya masih berumur 18 tahun. Saya tinggal di Dusun Tanjung Dalam, Kampung Lebuh Dalam, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Pulang Bawang. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan jurusan Pendidikan Matematika kelas B semester 1 dengan nomor pokok mahasiswa 2011-05-0083. Saya mulai berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020 dengan jalur masuk PTKIN. Mengetahui program mengajar dari rumah ini dari media sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta informasi yang saya peroleh dari teman saya. Saya mengikuti program ini dikarenakan sebagai antusias saya dalam membantu menyalurkan ilmu kepada generasi muda di bawah saya yang kesulitan belajar secara online atau daring selama pandemi berlangsung. Program ini bertujuan untuk yang pertama, membantu pemerintah menciptakan ruang lingkup belajar baru di masa pandemi. Yang kedua, membantu adik-adik siswa untuk mendapatkan wawasan tambahan. Dan yang ketiga, membantu orang tua siswa dalam mendidik anak-anaknya dengan sasaran siswa SD, SMP, dan SMP yang berasal dari daerah sekitar saya. Pada pertemuan pertama pada hari Senin 30 November 2020, tepatnya pada pukul 3.30 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat, saya mengajar di Susi Dina kelas 2 SD Negeri 1 Surabaya Jaya. Saya mengajarkan mereka bagaimana alat ukur waktu. Tadinya sebelum mereka mengetahui bagaimana alat ukur waktu, sekarang menjadi lebih tahu bagaimana atau apa itu alat ukur waktu. Pada pertemuan kedua pada hari Rabu 2 Desember 2020 yang sama 3.30 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat, saya mengajar adik Eki kelas 5 SD Negeri 1 Bakti Jaya. Di situ saya mengajarkan materi menghasil bilangan hasil operasi hitung. Pada awalnya dia tidak mengerti atau tidak mengetahui bagaimana cara menaksir atau menentukan bilangan hasil operasi hitung. Namun sekarang dia bisa lebih tahu cara menentukan hasil operasi hitung. Pada temuan ketiga Jumat 4 Desember 2020 pada pukul yang sama yaitu 3.30 sampai 5 sore waktu Indonesia Barat, saya mengajar adik Purnama kelas 5 SD dengan sekolah yang sama. Di sana saya mengajarkan materi yang sama seperti adik Kiki, yaitu menaksir bilangan hasil operasi hitung. Responnya pun sama, yang tadinya dia tidak tahu bagaimana cara menentukan bilangan operasi hitung, sekarang bisa lebih tahu bagaimana cara menentukannya. Pada pertemuan keempat Senin 7 Desember 2020 pukul 3.30 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat, saya mengajar adik Risa dan anak di kelas 3 D sama. Itu saya mengajarkan materi operasi hitung campuran
prosesnya sama seperti siswa yang lain ya. Tadinya dia tidak tahu bagaimana operasikan hitungan campuran, sekarang dia bisa lebih tahu bagaimana cara melakukan operasi hitung campuran. Pada pertemuan kelima, Rabu 9 Desember 2020 pada pukul 3.30 sampai 5 waktu Indonesia Barat, saya mengajar adik Riza dari kelas 9 SMP Negeri 1 Lambu Kibang. Di sini saya mengajarkan materi notasi ilmiah. Dia yang tadinya tidak tahu bagaimana apa itu notasi ilmiah, sekarang menjadi lebih tahu kalau bisa memahaminya. Yang keenam, Jumat 11 Desember 2020 teman-teman ya, pukul 3.30 sampai 5 waktu Indonesia Barat, saya kembali mengajar siswa SD dari SD Negeri 1 Sumatera Jaya. Dari kelas 1 siswanya Ria, Ani, Desi, dan Yuli. Saya mengajar 4 siswa. Saya mengajarkan mereka bangun rumah yang mereka tadinya tidak tahu apa saja bangun ruang, sekarang jadi tahu bangun ruang itu apa saja. Pada pertemuan ke-7 pada Senin 14 Desember 2020 pukul 3.30 sampai 5 waktu Indonesia Barat, saya kembali mengajar siswa SMP kelas 9 yaitu adik Riki. Saya mengajarkan materi persamaan dan fungsi kuadrat. Responnya sama seperti siswa yang lain, mereka belum mengetahui materi-materi yang saya ajarkan yang tadinya belum tahu. Sejak saya beritahu, mungkin mereka sulit mengetahuinya atau ketinggalan ataupun kurang bisa memahaminya karena kekurangan dari pelajaran daring. Pada pertemuan 8 hari Rabu 16 Desember 2020 pukul 3.30 sampai 5 waktu Indonesia Barat, saya mengajar lagi siswa SMP kelas 9 yaitu adik Ulang. Saya mengajarkan dia materi perkalian dan pertangkapan. Yang pada pertemuan ke-9 pada hari Jumat 18 Desember 2020 pada pukul 3.30 sampai 5 waktu Indonesia Barat, saya mengajar Riza dari kelas 9 SMP lagi dari SMP Negeri 1 Lambu Kibang. Saya mengajarkan materi yang sama seperti adik Ulang, persamaan dan fungsi kuadrat pada adik Riza. Pada pertemuan ke-10 hari Senin 21 Desember 2020 pada pukul 3.30 sampai 6 sore waktu Indonesia Barat, saya mengajar adik Bagas, Ferry, Arya, dan Dika dari kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 1 Musun Bakti Jaya. Saya mengajarkan mereka mengenai materi hubungan antar satuan waktu, antar satuan panjang, dan antar satuan berat. Pada pertemuan ke-11 pada hari Rabu 23 Desember 2020 pada pukul 3.30 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, saya mengajar adik Yosi dari kelas 8 SMP yang sama. Saya mengajarkan dia materi aljabar. Lalu pada pertemuan terakhir pada hari Jumat 25 Desember 2020 pada pukul 3.30 sampai 8
6 sore waktu Indonesia Barat, saya mengajar kembali anak SMP kelas 9 yaitu Adik Mega. Di sini saya mengajarkan dia materi grafik fungsi kuadrat. Kita mengajar di rumah tadi, saya mendapatkan beberapa analisis dari kegiatan tersebut, yaitu yang pertama, dari sebelumnya siswa kurang memahami tentang alat ukur menjadi lebih memahami tentang alat ukur waktu, panjang, dan berat. Yang kedua, siswa yang tadinya belum menguasai cara menaksir bilangan hasil operasi hitung sekarang dapat menguasai cara menaksir bilangan hasil operasi hitung. Yang ketiga, siswa dari yang malas belajar menjadi lebih bersemangat. Yang keempat, siswa yang tadinya belum memahami operasi hitung campuran menjadi bisa memahami operasi hitung campuran. Yang kelima, yang tadinya siswa belum memahami notasi ilmiah menjadi bisa memahami notasi ilmiah. Yang keenam, yang tadinya siswa kesulitan memahami bank uang jadi lebih bisa dan tidak kesulitan dalam menggambar kubus, balok, tabung, dan pucut yang merupakan bangun ruang. Yang ketujuh, siswa yang tadinya belum memahami tentang persamaan fungsi sekarang bisa memahami tentang persamaan dan fungsi. Yang kedelapan, yang tadinya siswa masih kesulitan dalam menentukan hasil dan menghitung bilangan berpangkat, sekarang bisa lebih mudah menentukan hasil dan bilangan berpangkat. Yang ke-10, yang tadinya siswa belum memahami hubungan antara satuan waktu, antar satuan panjang dan satuan berat, sekarang dapat memahaminya. Yang ke-11, yang tadinya siswa belum memahami materi aljabar, sekarang bisa memahami materi aljabar atau mengetahui. Ke-12, siswa belum bisa membuat grafik fungsi kuadrat, sekarang dapat membuat grafik fungsi kuadrat. Kita dapat dari analisis tadi, kita melihat betapa menguntungkannya, betapa pentingnya mengajar dari rumah, karena dapat membantu siswa-siswa yang kesulitan dalam melakukan kegiatan belajar secara daring atau online. Karena menurut saya sendiri kegiatan belajar daring atau online itu kurang efektif, apalagi untuk siswa-siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, yang seharusnya mereka bisa diajarkan langsung kepada guru itu sendiri. Mungkin karena walaupun secara online juga ya, mungkin terdapat beberapa kendala seperti sinyal hilang, tidak ada paket, ataupun tidak memiliki telepon genggam atau gawai. Maka dari itu, harapan saya semoga COVID-19 juga cepat berakhir agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara tatap muka, karena sangat berpengaruh pada pengetahuan siswa-siswi baik dari SD, SMP, SMA maupun dari saya dan teman-teman yang dari perkuliahan. Laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan memberikan dampak yang positif lagi terhadap pendidikan di tengah pandemi ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.